Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan memilih sampel dalam penelitian, yaitu mata kuliah metodologi riset kuantitatif. Namun sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Lilis Febrianti dengan NIM 23110111021, nomor absen 05, kelas B, program studi bimbingan dan konseling. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi dalam sebuah penelitian, metode pengambilan sampel itu sangat tergantung pada tujuan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, sampel dipilih agar dapat mewakili populasi yang lebih besar, memungkinkan untuk generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Sebaliknya, penelitian kualitatif itu lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kasus tertentu, bukan pada generalisasi. Konsep validitas populasi itu mengukur sejauh mana hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Agar validitas populasi tinggi, sampel harus dipilih secara acak dan memiliki ukuran yang cukup besar untuk mengurangi kesalahan pengambilan sampel. Jadi, statistik inferensial itu dapat membantu dalam proses generalisasi dengan menggunakan uji signifikansi statistik dan interval kepercayaan. Namun, di dalam dunia nyata itu sulit mendapatkan sampel acak yang memang benar-benar representatif. Oleh karena itu, peneliti sering kali harus membuat kompromi untuk mencapai tingkat validitas populasi yang dapat diterima. Misalnya, kesalahan pengambilan sampel itu terjadi ketika rata-rata sampel itu berbeda dari rata-rata populasi yang sebenarnya, tetapi selisihnya itu masih dalam batas yang wajar. Namun dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel itu sering kali kecil, bahkan bisa hanya satu kasus. Tujuan utamanya yaitu mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti, bukan untuk melakukan generalisasi. Jadi logika replikasi dalam penelitian kualitatif menurut Robin Yin itu mengembangkan pendekatan yang disebut dengan logika replikasi, di mana penelitian kualitatif digunakan untuk membangun atau menguji teori. Dalam metode ini, generalisasi dilakukan terhadap teori bukan populasi. Jadi Yin itu membedakan terdapat dua jenis replikasi, yaitu yang pertama ada replikasi literal yang dimana bertujuan untuk memeriksa apakah kasus serupa memberikan hasil yang sama. Kemudian yang kedua itu ada replikasi teoritis, yaitu menguji teori dengan kasus yang berbeda tetapi masih dalam kerangka teori yang sama. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Jadi, dalam penelitian kuantitatif, pemilihan populasi dan sampel menjadi salah satu aspek yang penting untuk menentukan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Populasi itu merupakan sekumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi subjek dalam penelitian. Namun, karena keterbatasan waktu, sumber daya seringkali tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi tersebut. Nah, oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel yaitu bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam sebuah penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu populasi dan sampel. Jadi, populasi itu adalah keseluruhan individu, kelompok atau objek yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi fokus penelitian. Kemudian, populasi ini bisa berupa manusia, hewan, benda, ataupun fenomena tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti lebih lanjut.
sampel harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, sampel ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi target dan populasi yang dapat diakses. Jadi, populasi target itu mencangkup seluruh individu atau kelompok yang menjadi sasaran penelitian dan yang hasilnya ingin digeneralisasikan oleh peneliti. Populasi target ini seringkali luas dan tidak selalu dapat dijangkau sepenuhnya oleh peneliti. Kemudian, sedangkan populasi yang dapat diakses tersebut karena keterbatasan waktu, biaya, dan aksesibilitas, peneliti itu seringkali hanya dapat menjangkau sebagian dari populasi target tersebut. Jadi populasi yang dapat diakses ini adalah bagian dari populasi target yang bisa diteliti secara realistis oleh seorang peneliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inferensi dari sampel ke populasi. Yang pertama itu adalah inferensi dari sampel ke populasi yang dapat diakses. Setelah peneliti memilih sampel dari populasi yang dapat diakses, mereka harus memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar dapat mewakili populasi yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada inferensi dari populasi yang dapat diakses ke populasi target. Jika sampel yang digunakan cukup representatif terhadap populasi yang dapat diakses, maka hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk membuat generalisasi lebih lanjut terhadap populasi target. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pengambilan sampel dalam metode penelitian kuantitatif. Jadi dalam metode penelitian kuantitatif, pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada sampel probabilitas. Dalam metode ini, setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang diketahui untuk terpilih sebagai sampel. Teknik ini lebih objektif dan memungkinkan hasil penelitian lebih valid serta dapat digeneralisasikan dengan lebih baik. Jenis-jenis sampel probabilitas itu meliputi yang pertama ada sampel random atau random sampling atau sampel acak sederhana. Nah, di mana setiap individu dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih secara acak. Teknik ini biasanya digunakan dengan menggunakan tabel angka, acak, atau perangkat lunak komputer. Kemudian yang kedua ada systematic sampling atau sampel sistematis. Jadi dalam pengambilan sampel dilakukan berdasarkan interval tertentu dalam daftar populasi. Misalnya jika ada 1000 orang dalam populasi dan ingin mengambil sampel sebanyak 100 orang, maka setiap individu ke-10 dalam daftar populasi akan terpilih. Kemudian yang ketiga ada stratified sampling atau sampel berstrata. Jadi populasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya usia, jenis kelamin, ataupun tingkat pendidikan. Kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata untuk memastikan bahwa setiap kelompok itu terwakili dalam penelitian. Kemudian yang keempat itu ada cluster sampling atau sampel cluster. Jadi populasi ini pada sampel ini dibagi menjadi beberapa cluster atau kelompok kecil berdasarkan letak geografis atau kategori lainnya. Berapa cluster itu dipilih secara acak dan seluruh individu dalam cluster tersebut diteliti. Jenis yang kedua itu ada sampel non probabilitas. Jadi dalam metode ini tidak semua individu dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah, metode ini sering digunakan dalam penelitian eksploratif atau ketika peneliti mengalami keterbatasan dalam akses terhadap populasi. Jenis-jenis sampel non-probabilitas ini yaitu meliputi yang pertama ada confidence sampling atau sampel berdasarkan
kemudahan akses atau sampel kenyamanan. Jadi sampel ini dipilih berdasarkan kemudahan akses bagi peneliti, misalnya dengan mengambil sampel dari orang-orang yang mudah ditemui di sekitar tempat penelitian tersebut. Kemudian yang kedua ada purposive sampling atau sampel bertujuan. Jadi peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian tersebut. Nah, teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian yang membutuhkan responden dengan karakteristik khusus. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam pengambilan sampel. Meskipun metode pengambilan sampel telah dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang valid, ada beberapa juga tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Antara lain yang pertama yaitu kesulitan menjangkau populasi tertentu. Beberapa kelompok itu populasi sulit diakses seperti anak-anak yang menjalani homeschooling, korban pelecehan, ataupun kelompok marginal lainnya. Hal ini dapat menghambat pengumpulan data dan mengurangi representasi dari sampel tersebut. Kemudian yang kedua itu bias dalam penggunaan daftar organisasi. Jika peneliti menggunakan daftar organisasi tertentu untuk mengambil sampel, ada kemungkinan bahwa daftar tersebut tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Misalnya, jika penelitian tentang pendapat politik hanya menggunakan daftar anggota partai tertentu, hasilnya itu mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan akses terhadap teknologi. Nah, dalam penelitian yang menggunakan internet sebagai media pengambilan sampel, itu misalnya seperti survei daring ataupun tentang pengisian kuesioner yang secara daring, itu terdapat kemungkinan bahwa individu yang tidak memiliki akses terhadap teknologi akan terabaikan, sehingga menyebabkan bias dalam sebuah penelitian. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel itu bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena tertentu, bukan untuk generalisasi ke populasi yang lebih luas seperti dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Jadi karakteristik pengambilan sampel dalam sebuah penelitian kualitatif itu terdapat beberapa karakteristik utama dari pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada non-probabilitas. Jadi sampel itu dipilih tidak secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian tersebut. Yang kedua itu adalah bertujuan atau purposive sampling. Jadi sampel itu dipilih dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Kemudian yang ketiga ada fleksibel dan dinamis. Jadi sampel itu dapat berkembang seiring dengan proses penelitian untuk menyesuaikan dengan temuan yang muncul. Kemudian yang keempat itu adalah kuantitas. Jadi fokusnya adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam daripada mendapatkan data dari banyak individu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Jadi yang pertama itu adalah pengambilan sampel kasus ekstrem ataupun menyimpang. Memilih kasus yang sangat tidak bisa atau menyimpang dari norma untuk memahami fenomena yang unik. Kemudian yang kedua itu adalah pengambilan sampel intensitas
Memilih kasus yang menonjol dalam suatu fenomena tetapi tidak ekstrim. Kemudian yang ketiga itu pengambilan sampel kasus tipikal. Jadi memilih kasus yang dianggap representatif dan mayoritas populasi. Kemudian yang keempat itu pengambilan sampel variasi maksimum, di mana memilih sampel dengan latar belakang yang sangat bervariasi untuk menangkap keberagaman pengalaman. Kemudian yang kelima itu adalah pengambilan sampel bertingkat. Jadi memilih sampel dari berbagai kelompok ataupun kategori untuk membandingkan dan menemukan pola tertentu. Kemudian yang keenam itu adalah pengambilan sampel homogen. Jadi memilih sampel yang memiliki karakteristik serupa untuk memahami fenomena dalam konteks tertentu. Kemudian yang ketujuh itu adalah pengambilan sampel kasus kritis. Jadi memilih suatu kasus yang dapat menguji teori atau konsep tertentu secara mendalam. Kemudian yang ke-8 itu adalah pengambilan sampel berantai atau snowball sampling. Jadi memilih peserta berdasarkan rekomendasi dari peserta sebelumnya. Biasanya digunakan jika subjek penelitian sulit dijangkau. Kemudian yang ke-9 itu adalah pengambilan sampel kriteria. Jadi memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu untuk memahami karakteristik spesifiknya. Kemudian yang ke-10 itu adalah pengambilan sampel berbasis teori, yaitu memilih sampel yang mempresentasikan konsep teoritis tertentu. Kemudian yang ke-11 itu adalah pengambilan sampel konfirmasi dan penolakan. Jadi memilih sampel yang dapat mengonfirmasi atau menolak temuan penelitian sebelumnya. Kemudian yang ke-12 itu adalah pengambilan sampel acak yang disengaja menggunakan metode acak dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas. Kemudian yang ke-13 itu pengambilan sampel opportunistik, yaitu menggunakan temuan dari satu kasus untuk menentukan kasus berikutnya yang akan diteliti. Kemudian yang ke-14 itu adalah pengambilan sampel jumlah kasus yang diinginkan, yaitu menentukan jumlah sampel hingga tidak ada informasi baru yang mencangkup, atau prinsip redundansi atau saturation. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah relawan dalam pengambilan sampel. Nah, dalam penelitian, terutama studi eksperimental, ada kemungkinan individu menolak berpartisipasi karena berbagai alasan, seperti ketidaksukaan terhadap intervensi, kesibukan, ataupun kurangnya ketertarikan terhadap kasus tersebut. Nah, jika ada individu yang menolak, sampel tidak lagi acak, sehingga ada potensi bias dalam hasil penelitian. Kemudian karakteristik relawan penelitian. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa relawan seringkali memiliki karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari non-relawan, seperti tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kemudian status sosial yang lebih tinggi, lebih membutuhkan persetujuan sosial, lebih mudah bergaul, dan lebih mencari pengalaman baru. Wanita lebih cenderung menjadi relawan dibandingkan pria dalam sebuah penelitian umum. Namun sebaliknya, dalam studi yang melibatkan tekanan fisik atau emosional tinggi, itu karakteristik sosial dan budaya juga berperan dalam tingkat kesukarelawanan. Aplikasi dalam studi kualitatif. Jadi dalam studi kualitatif, pemilihan partisipan biasanya berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Namun jika individu yang memenuhi kriteria menolak berpartisipasi, peneliti perlu mencari alternatif tanpa memaksakan keikutsertaan. Relawan yang bersedia berpartisipasi kemungkinan memiliki perspektif yang berbeda dari mereka yang menolak, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Tantangan dalam studi dengan persetujuan orang tua. Anak-anak yang diizinkan
orang tua untuk berpartisipasi dalam penelitian itu cenderung memiliki karakteristik tertentu, seperti lebih kompeten secara akademik, kemudian lebih populer dan berasal dari keluarga dengan orang tua. Hal ini menimbulkan bias karena karakteristik ini dapat mempengaruhi hasil studi yang berfokus pada anak-anak. Upaya meningkatkan partisipasi relawan. Jadi dalam peneliti itu dapat meningkatkan tingkat partisipasi dengan membuat undangan menarik dan menjelaskan manfaat dari penelitian yang dilakukan dan menekankan juga pentingnya partisipasi mereka. Faktor situasional seperti bagaimana penelitian disampaikan dan bagaimana relawan diperlukan juga dapat mempengaruhi tingkat kesukarelawanan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi pengambilan sampel memiliki peran penting dalam menentukan validitas dan reliabilitas suatu penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, sampel dipilih secara acak dan dalam jumlah besar agar hasilnya itu dapat mewakili populasi secara keseluruhan menggunakan metode seperti simple random sampling atau stratified sampling. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif itu lebih mentitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, sehingga pemilihan sampelnya bersifat selektif dengan teknik seperti pervasive sampling atau snowball sampling. Dengan menerapkan metode pengambilan sampel yang tepat, penelitian itu dapat menghasilkan data yang valid serta memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang fenomena yang diteliti. Baik, sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.